kehidupan ini. Tapi kalau kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita percaya kita akan mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Kita akan mulaikan ibadah kita, saya jemput kita bangkit berdiri. Menyanyikan pujian ini, besar anugerah-Mu. Bersyukur buat sore hari ini dengan penuh kerinduan Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan Terima kasih buat hari-hari yang sudah kami lalui. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan. Layakan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Karena kehidupan kami ini adalah anugerah-Mu. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus, besar anugerah-Mu. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Boleh ke dalam keadaan baik-baik saja sampai sore ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Besar anugerah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Anugerah-Mu, terima kasih. Melimpah kasih-Mu.
Tuhan besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Semakin kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang sangat besar. Karena kami tahu Engkau Allah yang terus menopang kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan sekalipun Tuhan kami dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini karena kami Tuhan boleh kembali datang untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Untuk kami bersama-sama bersekutu Tuhan Yesus, memuji Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Karena ini kami tahu Tuhan, inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami, untuk kami selalu Tuhan mencari Engkau Tuhan, untuk kami selalu Tuhan haus akan firman-Mu Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan hanya firman-Mu Tuhan yang terus Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sore hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam perjalanan, mari Tuhan Kau percepat langkah kaki mereka Tuhan, tibakan mereka tempatin dengan selamat, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama untuk beribadah, bersekutu, memuji besarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh Tuhan mendapat kemenangan Tuhan Yesus lewat setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami pada sore hari ini. Kami perlaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, banyak hal yang bisa kita dengar ya, informasi dari media sosial, keadaan situasi dunia yang tidak baik-baik saja, itu membuat kita menjadi takut dan khawatir ya. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga, bagaimana perekonomian global, bagaimana kehidupan kita selanjutnya, itu seolah-olah membuat kita menjadi ada kekhawatiran. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang sudah menjamin kehidupan kita. Yang penting iman kita tidak berubah. Apapun yang terjadi di luar sana, iman kita tidak pernah berubah, malah semakin kita kuatkan kepercayaan kita bahwa kita percaya firman Tuhan itu semua akan tergenapi akhir-akhir ini. Puji Tuhan, kita menyanyikan pujian sebab Tuhan baik. Bersuka di hadirat-Nya.
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya kita yang hadir pada saat sore hari ini, apapun yang terjadi, kita mampu mengucapkan Tuhan itu baik. Dalam keadaan apapun, situasi yang kurang bersahabat mungkin, saya percaya kita udah belajar banyak firman Tuhan, kita tidak akan mungkin berkata selain Tuhan itu baik. Dan kalau kita aminkan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun nanti mungkin apapun yang terjadi di luar sana, situasi politik, ekonomi, keamanan, apapun itu, kita percaya bahwa firman Tuhan tidak akan hilang dari hati dan pikiran kita. Karena kita sudah kumpulkan sekarang. Di saatnya kita mengumpulkan, menyimpan di dalam seluruh kehidupan kita, menjadi bekal kita di dalam menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan, kita lanjutkan puji-pujian kita, biar bumi akan berlalu. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Kita percaya dalam pujian kita ada hadirat Tuhan hadir dan kita boleh merasakannya. Dan kita akan menyiapkan hati kita, kita nyanyikan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Kita nggak bertanya kepada siapa-siapa, tapi kita bertanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Dan itu pasti tidak salah.
jemput kita bangkit kembali berlian. Bila hati terasa berat, Haleluya Yesus. seorang pun Kami bersyukur, kami memiliki mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, Engkau tahu apa yang kami apa alami dalam yang harus ku buat. Dia Berfirman, mari datanglah. Terima kasih Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku. Haleluya Yesus. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudari Niar pimpin doa untuk firman Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa untuk segala kasih-Mu, cinta-Mu ya Bapa. Dalam segala hati kami yang berat ya Tuhan Yesus, dalam segala pergumulan, kami tahu Engkau ada, Engkau beserta kami ya Bapa. Di sore hari ini kami menyerahkan semuanya ke dalam altar-Mu ya Bapa. Setiap pikiran-pikiran kami ya Tuhan Yesus yang tak terbatas, setiap hati kami ya Bapa, Engkau yang tahu, Engkau yang menilik satu persatu ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan disucikan, disegarkan ya Bapa. Kami mau Tuhan Yesus semakin hari mendengar suara-Mu ya Tuhan Yesus. Melalui perkataan firman-Mu, melalui urapan roh-Mu yang terjadi di sore hari ini ya Bapa. Kami percaya sesuatu terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Akan ada pemulihan, akan ada penyembuhan ya Tuhan Yesus. Akan ada sesuatu Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan Yesus yang terus melimpah dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan yang tolong hati kami, telinga kami ya Bapa. Kami mau fokus ya Tuhan Yesus, dan biarlah ya Tuhan Yesus setiap apa yang Kau katakan selalu benar ya Bapa dari firman-Mu, terus mengubahkan hati kami ya Bapa. Tuhan Kau juga urapi hamba-Mu yang sebentar akan memberikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Segala
Berkat ya Tuhan, marifat berasal dari surgawi, boleh menjadi bagiannya Tuhan Yesus, sehingga apa yang Ia katakan boleh memberkati kami semua Tuhan. Terpujilah namamu, Engkau Allah yang hidup ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera. Kita semua sama-sama bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam segala kesederhanaan kita, kita bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama kita bersekutu, sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tentu harapannya kita selesai ibadah sama-sama bisa beramah tamah, ngobrol, saling menguatkan satu sama lain, puji Tuhan. Sore hari ini kita masuk ke berkat yang keempat, puji Tuhan. Kita sudah melihat berkat pertama, itulah pemilihan ilahi. Berkat yang kedua, kita bicara tentang bagaimana kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kemudian terakhir, kemarin kita sudah lihat di 3 sesi bagaimana Allah menebus kita. Allah menghapuskan surat hutang kita, memberi lunas surat hutang kita. Puji Tuhan. Kita masuk di berkat keempat, yaitu penyingkapan rahasia ilahi. Kita akan melihat, tentu akan beberapa sesi juga, beberapa bagian kita melihat berkat ini, berkat rohani ini. Kita rindu sama-sama mau belajar dan belajar bagaimana penyingkapan rahasia ilahi itu merupakan sebuah berkat yang luar biasa, yang bernilai sangat tinggi. Kita sama-sama belajar sehingga kita bisa lebih dan lebih lagi menghargai setiap berkat rohani yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita lihat di pendahuluan, buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang sudah Engkau panggil menjadi anak-anak-Mu. Efesus 1, 17-19 itu mencatat doa-doa syafaat Rasul Paulus bagi jemaat Efesus, jemaat yang didirikan lewat pelayanannya. Ia memohon agar jemaat Efesus, ia memohon kepada Allah supaya jemaat Efesus dapat memahami nilai dari semua berkat rohani yang telah mereka terima dari Allah di dalam Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kita yang lahir baru, kita yang mati dan bangkit bersama dengan Kristus, kita yang menyatu dengan Kristus, kita telah menerima segala berkat rohani yang ada di dalam Kristus, puji Tuhan. Mulai ayat 4 sampai 13 sampai 14, Paulus daftarkan 5 berkat. Next, memahami betapa besar dan hebatnya nilai berkat rohani, maka pujian kepada Allah akan terus tumbuh di hidup jemaat yang selanjutnya, memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi saat kita belajar terus dan terus dari seri khotbah Efesus ini, sambil kita melihat diri kita setelah kita belasan tahun, bahkan puluhan tahun jadi orang Kristen, kita bisa
melihat apakah hidup kita sudah berdampak atau belum. Hidup kita apakah sudah memberi impact kepada sesama atau belum. Itu bisa menjadi bahan koreksi kita, bahan refleksi kita. Mungkin penyebabnya adalah karena kita tidak memahami, kita belum memahami. Padahal kita sudah terima berkat-berkat rohani. Tetapi karena kita belum memahami sehingga enggak ada pujian yang terus meluap di hati kita, itu yang membuat hidup kita enggak berdampak. Hidup kita enggak ada impact-nya, enggak ada pengaruhnya bagi orang lain. Kita mau sama-sama gunakan khotbah demi khotbah ini untuk kita mau maju dalam Tuhan. Kita mau hidup kita itu berdampak setidaknya di keluarga inti kita. Memberi impact terhadap anak-anak kita. Puji Tuhan. Kita rindu sama-sama orang-orang, jiwa-jiwa yang bisa kita layani. Junior-junior, anak-anak yang bisa kita layani. Itu menerima dampak, impact dari hidup kita ini. Sehingga kita perlu memahami nilai yang sangat tinggi dari berkat rohani. Kita sudah sama-sama belajar, kita bisa melihat bahwa pemilihan ilahi itu berkat yang sangat luar biasa. Adopsi ilahi itu berkat yang luar biasa. Penebusan oleh darah itu berkat yang luar biasa. Sebelum masuk, kita lihat kembali dengan Kolose 1:9-10a. Ini keyakinan kita. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Ini keyakinan kita sesuai dengan ayat ini. Kita terima hikmat dan pengertian, kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, maka kita bisa memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Rahasia penyelesaian rencana Allah. Rahasia penyelesaian rencana Allah. Inilah berkat yang keempat. Efesus 1:9-10. Diulang lagi Efesus 4 itu berkat yang pertama. Efesus 5 dan 6 itu berkat yang kedua. Efesus 7 dan 8 itu berkat yang ketiga. Efesus 1, 9 dan 10 itu berkat yang keempat. Nanti ayat 11-14 itu berkat yang kelima. Saya bacakan, menurut kemauannya sendiri Allah memberitahukan kepada kita rahasia rencananya. Inilah berkatnya. Berkat pemberitahuan, penyingkapan rahasia rencana Allah. Kita mau sama-sama belajar dan belajar. Saya pun belajar, kita terus berdoa sama Tuhan supaya kita benar-benar mengerti bahwa saat Allah singkapkan rahasia kepada kita, itu berkat rohani yang besar banget. Yang seharusnya membangkitkan terus pujian di hati pikiran kita yang keluar jadi perbuatan baik memuliakan Allah. Ia sudah memutuskan, Allah Bapa memutuskan bahwa rencananya itu diselesaikan melalui Kristus. Rencana itu ialah supaya segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Kita bisa mulai bayangkan rancangan Allah akhirnya adalah Kristus sebagai kepala, kemudian gereja adalah tubuh dengan
kaki Kristus menguasai, memerintah segala sesuatu, segala kuasa di surga dan di bumi tunduk kepada Kristus dan gereja sebagai tubuhnya. Dan hal itu akan diselesaikan oleh Allah kalau sudah sampai waktunya. Jadi bahasa gampangnya nanti akhir dari segala sesuatu, nanti kiamat, akhir dari tujuan, akhir dari rencana Allah adalah Kristus sebagai kepala, kemudian segala sesuatu tunduk menjadi satu, tunduk kepada Kristus. Berkat rohani yang keempat adalah penyingkapan rahasia Allah. Rahasia yang Paulus terima dari Allah, yang ia bagikan, ia share melalui pemberitaan Injil, dan yang dapat dipahami hanya oleh karya Roh Kudus. Jadi lewat paragraf ini kita bisa simpulkan, implikasinya adalah Paulus itu rasul yang punya hubungan begitu erat dengan Allah, sehingga tahu rahasia Allah, terima rahasia Allah. Ia pun pribadi yang sangat bertanggung jawab, yang sungguh bertanggung jawab melakukan tugas dan panggilannya. Tugas dan panggilannya. Paulus beritakan Injil. Namun, di dalam begitu eratnya dia dengan Allah, di dalam begitu rajinnya ia lakukan tugas pelayanan, namun Paulus selalu sadar bahwa bukan dirinya faktor utama jemaat terima berkat penyingkapan rahasia Allah. Jemaat bisa memahami rahasia Allah hanya oleh karya Roh Kudus. Next. Saat Injil sampai di telinga dan hati jemaat Efesus, Roh Kudus bekerja menyingkapkan rahasia Allah bagi mereka. Sehingga mereka dapat mengerti rencana dan tujuan Allah yang terpusat pada Kristus. Rasul Paulus next menyatakan bahwa penyelesaian kehendak Allah melalui Kristus itu merupakan rahasia. Nah, pertanyaannya sama-sama kita mau menjawab di sore hari ini saat kita coba sama-sama belajar mengapa penyelesaian kehendak Allah itu Paulus nyatakan sebagai rahasia. Paulus kategorikan sebagai rahasia. Mengapa? Joseph Benson menulis seperti ini. Alasan kenapa penyingkapan rencana Allah menyelesaikan tujuannya melalui Kristus itu karena disingkapkan secara samar di PL. Kemudian kedua, di PB disembunyikan sepenuhnya terhadap orang-orang tidak percaya. Dan ketiga, memiliki kedalaman yang melampaui akal kita, orang yang percaya, orang yang lahir baru. Sekali lagi, mengapa penyelesaian kehendak Allah melalui Kristus itu merupakan rahasia? Pertama, karena rancangan tersebut disingkapkan secara samar di PL. Kedua, di PB, rencana itu disembunyikan sepenuhnya terhadap orang-orang tidak percaya. Ketiga, bahkan bagi kita orang yang percaya,
tetap ada hal-hal yang tidak dengan tuntas dapat kita mengerti. Karena terlalu dalam rancangan Allah ini. Kita mau melihat satu per satu. Pertama, disebut sebagai rahasia karena samar bagi para nabi perjanjian lama. Samar, tidak jelas, buram bagi para nabi perjanjian lama. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Nah, di titik ini kita sudah melihat bahwa nabi-nabi PL pun perjanjian lama memiliki Roh Kristus, namun tetap tidak disingkapkan secara tuntas. Karena itulah disebut sebagai rahasia. Dan mereka meneliti, dan next, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu, umat perjanjian baru, melayani kita, gereja, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi ada saat di mana bahkan para malaikat pun nggak bisa dengan jelas memahami rancangan yang terpusat pada Kristus ini. Rancangan di mana ia akan menyelesaikan segala sesuatu di dalam Kristus. Next, kurang jelas bagi para nabi perjanjian lama bagaimana Allah akan menyelesaikan rancangan keselamatannya. Kita rata-rata sudah sangat yakin bahwa dunia ini akan habis lenyap. Ada saat di mana manusia itu akan neraka atau surga. Sebelum titik kekekalan itu dimulai, ada momen di mana ayat ini katakan, rancangan keselamatan Allah itu capai puncaknya. Allah menyelesaikan seluruh rancangan keselamatannya yang kita tahu bersama mulai di Bethlehem ketika Yesus dilahirkan oleh Maria. Tentu berpuncak di Kalvari. Nah, rancangan keselamatan itu yang sudah dimulai 2000 tahun yang lalu akan diselesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana caranya itu dimulai? Itu merupakan rahasia bagi nabi perjanjian lama. Bagi mereka, nabi-nabi ini, Allah memang memberitahu mereka akan hadirnya Mesias. Tetapi belum dengan penjelasan yang cukup. Belum jelas bagi mereka. Next. Bahwa Mesias yang akan memerintah di hari kiamat nanti adalah Kristus yang penuh penderitaan. Bukan sosok yang menyerupai Raja Daud dan Salomo di masa jaya mereka. Dalam logika sederhana manusia, khususnya bangsa Israel saat itu, saat mereka terima janji seorang Mesias, mereka akan berpikir dengan sederhana. Nanti akan hadir seorang yang lebih hebat dari Daud
dari Salomo. Itu pikiran sederhana manusia saat kita coba jadi bangsa Israel. Terima janji Mesias. Jadi tentang janji bahwa nanti ada Mesias, itu bukan rahasia bagi bangsa Israel. Tetapi bahwa Mesias itu adalah seorang yang penuh penderitaan, nah itu rahasia. Samar bagi para nabi perjanjian lama. Sehingga mereka nggak bisa jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Itu yang menyebabkan umat Israel dalam banyak hal nggak bisa paham bahwa Mesias yang akan hadir itu Yesus orang Nazaret yang matinya sebagai orang terkutuk. Matinya sengsara demikian luar biasa. Mereka nggak punya bayangan seperti itu. Bayangan mereka saat Mesias hadir mirip-mirip atau bahkan jauh lebih besar daripada Daud dan Salomo. Sekali lagi itulah rahasia. Mesias akan hadir. Tetapi bahwa Mesias itu akan penuh penderitaan itu samar. Kurang jelas bagi para nabi PL. Nah baru setelah kematian dan kebangkitan Kristus baru Allah singkapkan rahasia Mesias yang menderita itu bagi gereja. Pertama-tama disingkapkan kepada para rasul. Setelah karya keselamatan itu selesai, baru gereja dapat mengerti dan yakin bahwa Yesus dari Nazaretlah Mesias yang Allah janjikan. Kita lihat ayatnya. Lukas 24, 45 sampai 47. Lalu Allah di dalam Kristus membuka pikiran para rasul sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita. Sekarang mereka bisa mengerti, oh ternyata Mesias yang akan nanti pada hari kiamat memerintah segala sesuatu itu Mesias yang menderita. Mesias yang penuh dengan penderitaan. Mereka akan gereja akan sama-sama terus mengerti bahwa Mesias itu harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Oleh pekerjaan Roh Kudus, Allah membuat gereja, membuat kita orang-orang yang lahir baru ngerti, oh ternyata nanti raja yang berkuasa atas segala sesuatu itu bukannya Donald Trump. Bukan siapa lagi, bukannya Prabowo, bukan. Bukannya nanti persatuan Eropa, Amerika dan Rusia, siapa rajanya? Bukan. Nanti pada akhirnya, akhir segala sesuatu yang merintah adalah Mesias yang menderita, Yesus orang Nazaret. Kita yakin seyakin-yakinnya bukan karena kita pinter. Bukan karena kita orang yang sangat baik sehingga Allah mau singkapkan rahasia itu kepada kita. Bukan, karena anugerah Roh Kudus nyatakan kepada kita sehingga kita bisa yakin seyakin-yakinnya Yesus nanti yang akan berkuasa akan segala sesuatu. Kita yang besar di aliran Pantekosta Karismatik, kita percaya akan adanya 1000 tahun damai, di mana Kristus memerintah atas segala sesuatu, dan segala sesuatu ini tujuan hidup mereka, tujuan keberadaan mereka hanya Kristus. Kita orang-orang percaya, malaikat-malaikat,
seluruh ciptaan, binatang-binatang, teknologi paling canggih. Kita bisa bayangkan di kerajaan 1000 tahun damai itu. Kita sekarang sudah punya handphone, punya tablet. Entah nanti di 1000 tahun damai, gadget semacam apa yang akan hadir. Itu semua digunakan untuk menyembah Kristus, untuk menyenangkan hati Kristus. Kita diberi keyakinan seperti itu, seyakin-yakinnya. Karena Roh Kudus jelaskan kepada kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pengertian dan keyakinan, next, yang menghasilkan pengudusan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meski si Yesus ini orang Nazaret mengakhiri pelayanannya sebagai manusia itu sebagai sosok yang penuh penderitaan. Sekali lagi secara manusia jauh dari kesan bahwa ia akan memerintah akan segala sesuatu. Bahwa ia akan nanti memerintah semua-muanya. Nggak ada kesan seperti itu saat Yesus selesaikan pelayanannya sebagai manusia. Namun karena Roh Kudus yang jelaskan kepada para murid, kepada gereja dan kepada kita, orang-orang lahir baru, kita yakin banget. Meski Yesus mati sebagai orang terkutuk, nanti dia akan memerintah akan atas segala sesuatu. Puji Tuhan, itu yang membuat Yesus itu jadi segalanya di hidup kita. Jadi Tuhan di hidup kita. Ia yang berkuasa atas hidup kita. Hidup kita ini sepenuh-penuhnya milik Yesus. Seyakin-yakinnya kita ini. Hidup ini bukan tentang kita lagi. Tadi meski secara manusia Yesus itu lemah, menderita, mati sebagai orang yang lemah, yang dikalahkan oleh tentara Roma. Yang seperti gak ada dayanya di hadapan Pilatus dan Herodes dan para petinggi mahkamah agama saat itu. Oh, tapi kita yakin seyakin-yakinnya. Kita serahkan seluruh hidup kita, sisa hidup kita ini untuk layani Dia. Untuk memberi yang terbaik bagi Dia. Ya karena kita tahu nanti ujung-ujungnya ya Dia yang memerintah akan segala sesuatu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagi gereja, karya keselamatan Kalvari itu bukan lagi sesuatu yang samar. Bagi para nabi perjanjian lama itu memang samar. Bagi kita bukan lagi yang samar. Dengan jauh lebih jelas kita dapat mengerti bagaimana Allah akan menyelesaikan rancangan keselamatannya. Puji Tuhan, dimulai dari Kalvari. Rancangan itu selalu terpusat pada Kristus. Sehingga kita diajari kan, dahulukan kerajaan Allah. Kerajaan Kristus itu yang mendapat tempat paling utama. Kepentingan kita, keperluan-keperluan jasmani kita itu dapat tempat berikutnya. Karena kita sudah mulai nih hidup di mana kita berkerajaan dengan raja dengan Kristus sebagai raja. Meski sekarang belum jelas, nanti memang akan nampak Yesus jelas memerintah atas seluruh bumi ini. Kalau sekarang kan kita bisa bayangkan Donald Trump-nya sebagai presiden negara paling adidaya, paling berkuasa atas muka bumi. Nanti Kristus yang akan memerintah dan benar-benar kekuasaannya itu membuat setiap orang dengan rela hati membaktikan hidup kepada Kristus. Kalau sekarang kan sehebat-hebatnya raja, presiden, ada orang-orang yang gak dengan senang hati. Kita aja di negara kita, Presiden Prabowo banyak oposisinya. Ada orang yang sepertinya taat, memberi pajak, sepertinya taat, tetapi enggak dengan segenap hati.
saat itu, saat Kristus memerintah, semua yang berada di bawah Kristus itu mengabdikan diri dengan segenap hati, setulus hati. Kita mulai sejak lahir baru kita belajar tunduk di bawah pemerintahan Kristus. Kristus sebagai raja, kita tunduk pada, kita bernaung pada kerajaannya. Meski belum dilihat secara jelas, sejelas-jelasnya di akhir nanti. Tapi kita mulai belajar karena Roh Kudus jelaskan kepada kita. Sehingga kita bisa melihat dengan mata hati kita. Yesus yang berkuasa atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas studi kita, atas potensi hidup kita, atas hobi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan lihat terus mengapa disebut rahasia. Kedua, karena tertutup bagi orang-orang tidak percaya. Tadi yang pertama samar, buram, tidak jelas bagi para nabi PL sehingga disebut sebagai rahasia. Kedua, disebut sebagai rahasia karena tertutup bagi orang dunia. Penggenapan rancangan Allah melalui Kristus merupakan rahasia karena tersembunyi bagi orang-orang tidak percaya. Enggak mungkin mereka ngerti. Karena Roh Kudus tidak ada dalam hidup mereka. 1 Korintus 2, 7 sampai 9. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, yang bisa mengerti, yang bisa menyerahkan hidup kepada si Mesias yang menderita. Tak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal Mesias yang menderita, mereka nggak mungkin menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, mata, hati orang-orang tidak percaya itu nggak mungkin melihat rahasia itu, nggak mungkin bisa mengerti. Karena itu tadi kita sudah lihat, mata mereka nggak mungkin melihat, telinga mereka nggak mungkin mendengar, hati mereka nggak mungkin merasakan apa yang kita lihat, dengar dan rasakan di dalam Mesias yang menderita. Kenyataan ini dipertegas oleh fenomena nggak sedikit orang Kristen, tanda kutip, mengutamakan berkat-berkat jasmani daripada berkat-berkat rohani. Kenapa? Karena bagi mereka Kristus itu nggak lebih sebagai alat, sebagai budak untuk melayani saya sebagai Tuhan. Nggak ngerti bahwa Mesias yang menderita itu raja, di mana kita menaruh semua hidup kita di bawah kekuasaannya. Jadi maunya dia apa ya kita ikut baik, ikut aja. Mau Kristus arahkan kemana pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita, kita ikut aja. Kita terus ajarkan kepada anak-anak kita, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Kami sedang bergumul buat Jefta mau masuk kerja. Kami selalu berdoa, Tuhan tolong tutup pintu yang memang Engkau tidak ingin Jefta kerja di situ. Dan Engkau buka pintu lebar-lebar
Jika memang kehendak Tuhan, Jefta kerja di situ. Pribadi kita, keluarga kita taruhkan semua di bawah kekuasaan Kristus. Itu orang-orang percaya. Bagi orang-orang tidak percaya, Yesus hanya sebagai alat, hanya sebagai hamba untuk memenuhi kepentingan pribadi. Gak heran, orang-orang Kristen tadi, orang-orang yang tidak percaya namun rutin ke gereja ini, melihat Yesus hanya sebagai pelayan mereka. Saya ikut Yesus selama hidup saya sukses, selama tubuh saya sehat. Saya rajin ke gereja selama gereja itu menguntungkan bagi saya. Pujian penyembahannya menghibur saya, khotbahnya membuat saya senang, menghibur jiwa saya khotbahnya. Maka saya ke gereja, saya ikut Yesus jika keluarga saya baik-baik. Jika anak-anak saya tumbuh menjadi orang yang sukses. Enggak bisa melihat karena sekali lagi tertutup mata hatinya. Enggak bisa melihat keutamaan Kristus. Tertutup, benar-benar tertutup sehingga terus melihat perkara-perkara jasmani jauh lebih bernilai daripada Kristus. Kepentingan pribadi jauh lebih penting, utama daripada kepentingan Kristus. Next. Mereka terus saja mengukur besarnya kasih Allah itu berdasarkan berkat jasmani. Padahal Allah telah membuktikan cintanya dengan memberikan anaknya yang tunggal di Kalvari. Allah sudah buktikan banget nih, ini cinta saya bagi manusia. Sebesar ini cintaku bagi kamu manusia. Tetapi orang-orang yang tidak percaya ini nggak mungkin ngerti. Mereka akan terus mengukur kasih Allah saat mereka lihat hidup saya diberkati. Saat orang-orang di sekeliling kita hadapi resesi, kita resepsi. Wah, itu bukti Allah baik. Padahal Allah sudah korbankan anaknya mati sebagai manusia terkutuk, tanggung dosa kita. Tadi saya dengar khotbahnya Gibeon Church. Terkadang kita bisa bilang Allah baik saat dalam bencana, misalnya gempa bumi, rumah orang Kristen atau gereja yang tetap berdiri, rumah orang-orang beragama lain runtuh. Allah itu baik. Padahal Yesus sudah buktikan cintanya dengan mati di Kalvari. Kok masih bisa sih kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ditentukan oleh hal-hal lain di luar Kalvari? Ya karena pertama kita mungkin belum lahir baru, kedua karena kita nggak mengerti, kita kurang ngerti. Karena itu terus saling mendoakan. Jemaat di tempat ini terima roh hikmat dan pengertian. Sehingga kita lebih dan lebih lagi, ucapan syukur kita nggak ditentukan oleh situasi, kondisi. Saat Allah sudah buktikan cintanya yang ultimate, yang pada puncaknya, kok masih bisa kita ngukur cinta Allah dengan hal-hal remeh-temeh.
hal-hal jasmani. Nggak mungkin. Logikanya itu nggak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari. Allah Roh Kudus tolong kita sama-sama. Next. Orang Nazaret, Yesus itu nggak mungkin menjadi segalanya bagi mereka. Pesona Kalvari itu nggak nampak bagi mereka. Tetap jadi rahasia, tertutup, tersembunyi bagi mereka. Sehingga terus dan terus berkat-berkat jasmani tetap lebih penting, perkara-perkara duniawi lebih memesona. Kalvari bukan sesuatu yang menggairahkan, bukan sesuatu yang mengagumkan. Kita mau sama-sama belajar, sama-sama kita belajar, sehingga kita tadi ya sampai di tahap sadar banget, ya akhirnya memang semua berada di bawah kekuasaan Kristus. Abdikan seluruh hidup dengan sepenuh hati tanpa ada ragu. Senang banget mengabdi kepada Kristus. Itu akhirnya memang. Kita sekarang belajar dan belajar. Akhirnya nanti kita akan sampai tahap seperti itu. Segila-gilanya kita belajar, gila-gilanya kita bekerja, gila-gilanya kita melayani. Itu senang hati banget karena cinta kita kepada Kristus. Kristus Raja, tetapi semua yang berada di bawah kekuasaannya amat sangat cinta, kagum pada Dia. Itu nanti kita sekarang belajar. Kita yang lahir baru, kita yang percaya, kita yang terima Roh Kudus, kita yang kepada kita disingkapkan rahasia Allah. Terakhir, mengapa disebut rahasia? Karena melampaui akal kita, orang percaya. Kita lihat ayat 10-nya. Dari 1 Korintus pasal 2. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Puji Tuhan. Roh Allah, dari ayat ini kita belajar menyingkapkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu disingkapkan bagi setiap orang percaya, orang lahir baru, orang yang terima Roh Kudus. Mengapa itu nggak pernah dilihat oleh mata manusia? Karena tersembunyi pada Allah sendiri. Mengapa itu nggak pernah didengar oleh telinga manusia? Karena tersembunyi dalam diri Allah sendiri. Mengapa nggak pernah timbul di hati manusia? Karena rahasia itu tersembunyi di dalam diri Allah sendiri. Jadi dari kekekalan Allah sudah punya planning, punya rencana bahwa nanti yang akan memerintah atas segala sesuatu anak gue. Bisa gambarkan seperti itu, anakku yang kekasih, yang tunggal. Itu dari planningnya di pikiran Allah dalam kekekalan. Namun sebelum PB, nabi-nabi PL nggak bisa ngerti dengan jelas. Terus disingkapkan kepada gereja. Apa yang ada di pikiran Allah, planningnya Allah untuk menyelesaikan rancangan keselamatannya di dalam Kristus, itu sudah ada dalam kekekalan, disingkapkan secara samar bagi nabi-nabi perjanjian lama, kemudian ditutup rapat
bagi orang-orang tidak percaya dan disingkapkan bagi orang-orang percaya meski pikiran kita terbatas untuk memahami seluruhnya. Kiranya kita bisa belajar di bagian ini. Sedikit spin off, ada orang-orang mengartikan ayat ini sebagai janji Allah menyediakan apa yang mengagetkan kita. Karena itu ada yang menafsirkan ini janji apa yang tidak pernah didengar, dilihat, timbul di hati manusia, itu janji kita yang lahir orang miskin nanti ikut Kristus punya mobil BMW. Gak pernah terbayangkan, itulah janji Tuhan. Ada yang menafsirkan seperti itu. Kita bisa belajar kan tadi di awal ya, di nomor 2 tadi. Mengartikan ayat ini dengan berkat-berkat jasmani, membuktikan bahwa orang-orang tersebut bukan orang-orang percaya. Mereka orang-orang tidak percaya yang hanya melihat perkara-perkara jasmani, yang terus mengukur kasih Allah berdasarkan kagetnya mereka terhadap berkat jasmani. Apakah kita pernah kaget menerima berkat yang demikian besar secara jasmani? Bersyukur yang sering kaget. Kami suami istri jarang Maya. Berkatnya pas-pasan mulu ya. Bersyukur yang sering kaget. Wah, rekening tiba-tiba nambah 1 M. Kaget dong ya. Bukan tentang itu ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa yang gak pernah timbul di hati manusia itu karena apa? Karena memang tersembunyi pada diri Allah. Dan apa yang tersembunyi pada diri Allah? Rancangan bahwa ia akan menyelesaikan segala sesuatu di bawah pemerintahan Kristus. Itu rancangannya, itu keindahan Injil, itu rahasia Injil. Kita yang disingkapkan kepada kita rahasia itu, cinta kita akan terus bertumbuh. Puji Tuhan. Kekaguman kita akan terus bertumbuh. Saat kita merenungkan untuk sampai kepada haleluya. Kristus memerintah atas segala sesuatu, ia harus mati dulu. Ia harus menderita dulu. Ia harus sengsara dulu. Ia harus jalani proses. Baru nanti ia akan memerintah atas orang-orang yang ia kasihi dan yang akan sangat amat mengasihi dia. Untuk itu ia harus lewat Via Dolorosa, jalan salib. Ia harus naik ke bukit Kalvari. Ia harus diangkat dengan kondisi berdarah-darah di atas kayu salib. Ia harus mati dengan kondisi Allah memalingkan wajah terhadap dia. Dia yang tidak berbuat salah. Allah palingkan wajah. Kenapa? Karena ia tanggung dosa kita. Itulah rahasia yang tersembunyi dalam diri Allah yang disingkapkan kepada kita. Itulah berkat rohani yang luar biasa yang seharusnya bangkitkan pujian di hati kita, keluar jadi perbuatan sehari-hari yang mempermuliakan nama Allah. Bagian-bagian akhir, puji Tuhan, next. Kita memang gak mungkin memahami Allah secara tuntas. Namun demikian, penyingkapan rahasia Injil itu cukup untuk meyakinkan kita bahwa salib Kristus itu merupakan ekspresi tertinggi dari keberadaannya. Next, saat kita dalami renungkan Injil, karya Kalvari yang tadi merupakan ekspresi puncak dari keberadaan Allah. Jadi saat kita bertanya,
Allah itu seperti apa sih karakternya? Allah tuh kehendaknya seperti apa sih? Kita bisa lihat ekspresi keberadaan Allah, kehendak Allah, pribadi Allah yang tertinggi itu ada di Kalvari. Saat kita dalami Injil, saat kita terus belajar karya Kalvari, kita akan semakin mengenal Allah dan rencananya dan kehendaknya. Kenapa? Karena disitulah puncak ekspresi keberadaan Allah, nature Allah, kepribadian Allah di Kalvari, ekspresi pengungkapan puncaknya. Kita akan semakin sungguh memaksimalkan seluruh potensi hidup kita demi kepentingan Kristus dan salibnya. Tujuan kita hidup itu semakin selaras dengan tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Kita sudah belajar supaya apabila waktunya tiba, segala sesuatu di surga, di bumi dipersatukan di bawah pemerintahan Kristus. Kita baca sebagai penutup Efesus 1, 9 dan 10 di firman Allah yang hidup. Diungkapkannya kepada kita rahasia mengapa ia mengutus Kristus. Suatu rencana yang sejak dahulu sudah ditetapkannya karena kemurahannya. Tujuan Allah ialah supaya apabila waktunya tiba, segala sesuatu di surga dan di bumi akan dipersatukan di bawah pemerintahan Kristus. Penutup, memahami betapa besar dan hebatnya nilai penyingkapan rahasia Kristus itu melimpahkan pujian kepada Allah di hati pikiran kita yang selanjutnya meluap dalam segala bentuk kehidupan, keseharian yang memuliakan Allah. Kiranya kebenaran firman memperlengkapi hidup kita, jiwa kita lebih dan lebih lagi. Sama-sama kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan itu pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kasih yang sudah Ia buktikan di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota. Kiranya kita bisa pahami sehingga lebih dan lebih lagi kita usir dari pikiran kita entaskan, kita habiskan di pikiran kita ukuran-ukuran terhadap kasih Allah berdasarkan berkat-berkat jasmani. Hanya oleh karya Kalvari kita ukur kasih Allah. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus.
Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami. Seringkali Tuhan Yesus kami salah mengartikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus ampuni kami Tuhan. Kami terus memohon, meminta kepadamu Tuhan. Hikmat pengertian daripadamu terus menyertai kami Tuhan. Hingga firman yang saat sore ini kami dengar itu boleh tertanam Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan boleh berbuah-buah Tuhan. Hingga boleh terus Tuhan Yesus berdampak buat banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk karya Kalvari-Mu yang luar biasa Engkau sudah berikan buat kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kalau tanpa karya salib-Mu Tuhan, kami mungkin Tuhan Yesus sudah jauh dibuang di api neraka Tuhan Yesus. Tapi karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa, kami boleh ada sampai saat ini. Biar kami boleh terus meresponi Tuhan, kebenaran firman-Mu, kami boleh meresponi kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hingga kami boleh terus Tuhan memancarkan kasih-Mu buat orang lain Tuhan Yesus di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Biar Tuhan Yesus hikmat-Mu, marifat-Mu, pengertian-Mu terus menyertai hamba-Mu. Hingga dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, kebenaran firman-Mu yang benar, yang murni itu diberitakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Saat sore hari ini kami ingin rindu Tuhan, meresponi Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu. Kami meresponi berkat-berkat yang sudah kami terima Tuhan. Kami boleh belajar memberi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan tulus ikhlas kami Tuhan. Untuk Tuhan Yesus kemajuan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu, persembahan akan dijalankan. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Tuhan, terima kasih untuk persembahannya, biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman dari kami, sepanjang minggu ini hanya kegiatan online saja, ada Zoom Selasa dan Jumat, ibadah seperti biasa jam 5 sore di tempat ini. Saya ingin mengumumkan rencana kita Natal tahun 2025, kita akan buat
kita akan menginap 1 malam di villa. Rencananya kami sudah dapat villanya ya, tanggal 5 sampai 6 Desember. Jadi kita berangkat hari Jumat, ibadahnya Jumat sore dan pulangnya Sabtu siang. Jadinya saya rindu jemaat-jemaat di tempat ini yang sudah beribadah di tempat ini, sama-sama rindu ikut ibadah Natal nanti ya. Memang masih lama ya, tapi karena kita nyewa villa jadi mungkin kurang lebih biaya villa, transportasi, makan kurang lebih 200.000 satu orang. Tapi saya sama-sama teman-teman yang lain kita akan bicarakan kalau bisa kurang dari itu ya. Kita akan sama-sama berdoa dan saya buka minggu depan saya akan buka tabungan. Jadinya jadi dikit gitu loh. Jadi pas hari hanya kita udah tinggal dikit gitu ya. Kita akan cari sama-sama dana untuk mendukung jalannya ibadah Natal ini. Nanti saya minta tolong Niar yang akan pegang tabungannya mulai minggu depan. Jemaat-jemaat boleh menabung berapa aja boleh gitu ya, untuk kita sama-sama merayakan ibadah Natal dengan acara kebersamaan ibadah Natal PDI di tempat ini. Itu saja, kita sama-sama berdoa ya buat jemaat-jemaat, banyak banget yang sakit saat-saat ini, walaupun mungkin sakitnya hanya flu, batuk, tapi benar-benar sangat mengganggu ya tubuh gitu ya. Jadi salah satunya juga anak kami Jesse yang ada di Malang, itu juga sakit demam. Saya saat ini sebagai orang tua rasanya pengen ke Malang aja gitu ya. Tapi anaknya bilang, mama aku gak apa-apa ma, aku ada teman-teman. Oh ya puji Tuhan, saya percaya kalau kita semua di tempat ini Tuhan tolong. Saya percaya juga anak saya yang di Malang juga Tuhan pasti tolong. Ya, kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Nanti saya minta Ibu Yeni Sayetapi akan tutup dalam doa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bersyukur
biasa besar kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dinasehati, bahkan kami ditemplak Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami yang membawa iman pengharapan kami di dalam Engkau semakin lebih dalam lagi kasih kami kepadamu. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini, kami mengangkat hati membawa semua program dan rencana pekerjaan Tuhan yang ada di PDI. Terutama Tuhan, untuk seminggu berjalan dan juga rencana-rencana pelayanan jangka panjang. Tuhan ambil alih, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Sebab Engkau tahu segala keterbatasan kami. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas akan melakukan bagian-Mu lebih dari segala keterbatasan kami. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan anak kekasih kami, cucu kekasih kami Yesi yang saat ini ada di Malang. Tuhan mari Engkau campur tangan, ambil alih. Tuhan tolong kalau kesehatan anak kekasih ini terganggu, kami percaya sekalipun kami jauh. Tapi kami imani di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus memulihkan, menyembuhkan, menguatkan Yesi. Sehingga anak ini pulih kembali, dapat melakukan aktivitasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswi. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-umat Tuhan yang hadir sore ini maupun mungkin yang tidak hadir. Apapun kesibukan, apapun pelayanan, Tuhan menyertai, memberkati. Tuhan tolong beri kekuatan kesehatan, berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian, pendidikan, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan sore ini. Tuhan berkati pelayanan mereka, usaha dan pekerjaan, serta apapun pergumulan, Tuhan campur tangan dan ambil alih. Terima kasih, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dan sebentar kami akan duduk beramah tamah, sharing, bahkan juga bercerita, saling menguatkan, meneguhkan. Dan biarlah kami semua kembali dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tangan-tangannya sudah mengolah, menyediakan berkat Tuhan untuk kami nikmati bersama. Tuhan juga berkati. Dan akhirnya kami akan kembali, namun kami akan memohon berkat Tuhan atas setiap kami. Kita tegandahkan tangan kita dan terimalah berkat, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan kekal sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak